Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema kekayaan atau keselamatan yang kita cari. Sahabat-sahabat yang terkasih, sungguh gembira minggu pertama di bulan Desember kita sudah memasuki masa Advent yang pertama, di mana kita akan melalui masa harapan, iman, sukacita, dan kasih. Kemudian kita akan merayakan Natal bersama dengan hati riang dan sukacita. Saudara-saudari, ada pertanyaan yang acap kali muncul di pikiran kita, yaitu mengumpulkan kekayaan atau keselamatan yang kita cari. Sebagai orang percaya, pertanyaan ini layak kita jawab secara pribadi. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ada dua hal yang patut kita renungi. Mengejar kekayaan atau mencari keselamatan yang kita utamakan. Bila kekayaan yang menguasai hidup kita, maka kita akan sulit untuk melepaskan diri daripadanya. Akan tetapi bila keselamatan yang menguasai, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal. Sahabat yang terkasih, ada sebuah kisah dua orang pengusaha yang kedua-duanya mempunyai tujuan serupa, tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda. Pengusaha pertama selalu punya semboyan tiada hari tanpa kerja, dan motivasinya mengumpulkan harta, dan sampai usia tuanya pun masih terus mengejar kekayaan. Apa yang dia dapatnya selalu dia gunakan untuk kesenangan hidup duniawinya, bahkan untuk memenuhi hasrat kesenangan duniawi pribadinya, sehingga membuat dia jarang bersama dengan keluarganya. Pada suatu hari pengusaha ini mengalami gangguan pada tubuhnya dan divonis sakit serius. Semua ini akibat dari pola hidupnya yang akhirnya membuat dia harus menggunakan alat penopang sepanjang hidupnya. Sedangkan pengusaha yang satunya lagi punya semangat kerja yang serupa dalam mencari nafkah, meskipun kekayaan yang didapatnya tidak sama besarnya dengan pengusaha sebelumnya. Namun yang membedakannya adalah selama hidupnya, pengusaha ini selalu rajin menjalani ibadahnya bersama keluarganya. Hingga di saat masuk usia pensiun, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya dan memutuskan menikmati hidup bersama keluarganya sambil melayani di sebuah komunitas religius. Sahabat yang terkasih, kisah di atas adalah sebuah gambaran di mana dua orang yang mempunyai tujuan sama, namun berbeda dalam menjalani kehidupan dunianya. Begitupun di masa usia tuanya terlihat kontras dalam mengambil keputusannya. Begitupun dengan kita yang punya kehendak bebas dalam menjalani hidup ini. Ada banyak pilihan yang dapat kita ambil, dan semua pilihan yang kita putuskan pada akhirnya kembali pada diri kita masing-masing. Namun jika kita mau sejenak membaca dan merenungi apa yang tertulis di dalam kitab suci, maka pesan ini bisa menjadi referensi sebelum kita terus bergumul secara berlebihan dengan harta dunia sampai harus mengorbankan tubuh yang sebenarnya harus kita jaga kesehatannya untuk persiapan di hari tua nanti. Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 15 tertulis, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Injil Matius bab 6 ayat 21 pun mengingatkan kita semua, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam kitab Amsal bab 11 ayat 4 kita diingatkan bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ibrani bab 13 ayat 5a, Rasul Paulus lewat suratnya menasihati kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari sahabat-sahabatku memasuki masa Advent yang penuh damai dan sukacita. Janganlah hanya kekayaan semata yang kita kejar sampai melupakan segala-galanya, melainkan keselamatan yang berasal dari Allah janganlah sampai terlupakan. Demikianlah
Saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.